Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang ada di samping saya malam hari ini adalah Gina Yubi. Apa kabar Gina? Baik. Terima kasih kamu hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Sejauh ini punya pengalaman mistis nggak yang berkesan? Yang berkesan sih pengalaman mistisnya mungkin ketemu sosok Sosok seperti apa gitu? wanita berpakaian baju putih ya panjang, tapi dia lagi sapu-sapu di rumah teman aku. Dia nyapunya bersih-bersih? Iya gitu. Jadi Dan pas, kamu ngelihat jelas? iya aku benar sosok jelas banget lihat. Udah begitu, oke, udah begitu aku berbalik. Pas aku balik lagi, itu? Nggak ada? nggak ada. Mukanya kelihatan? Ya, cuman nggak jelas. Dia cuman pas begitu aku lihat tuh aku ingatnya pas dia lagi nyapu, aku bilang Mbak, dia cuman itu doang ya udah. Rambutnya panjang? Iya banyak lagi nyapu tapi agak bungkuk gitu loh. Pakaian bajunya putih, panjang, terus dia bungkuk tapi ya. Terus dia noleh gitu? Iya noleh gitu doang Mbak. Udah begitu dia cuma gitu doang. Set, ya udah oke mungkin lagi. Aku nggak mikir lah ya kayak mungkin makhluk apa nggak mikir ke situ lah. Oke aku balik pas begitu balik lagi nggak ada hilang. saya langsung. Itu, Tapi setelah ini. itu kamu baik-baik aja kan? Nggak kerasukan, nggak kesurupan atau apa gitu? Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik juga ya. Amin. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang akrab dengan sosok gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Galih. Silakan. Selamat malam Mas Galih. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya mau menceritakan bahwa saya ini dari semenjak masih umur belasan tahun senang dengan berbau kebatinan dan benda-benda mistis. Tapi benda-benda mistis itu sebagian sudah saya buang karena mengalami kesialan. Setelah punya benda-benda mistis itu, Iya. Anda dapatnya dari mana ya? Benda-benda itu tadinya saya dapatkan dari orang-orang pintar gitu, Mas. Berguru jadinya? Atau Iya. mungkin minta bantuan mereka untuk tujuan tertentu? Iya, bisa dibilang seperti itu karena zaman waktu itu kan untuk jaga diri. Untuk jaga diri, saya lulus kewibawaan dan pengasihan seperti itu. Banyak yang didatengin? Ada dari tempat ke tempat gitu. Apa aja benda-bendanya? Seperti apa? Ada sabuk, kemudian ada cincin waktu itu, kemudian ada gelang, tapi itu sudah saya musnahkan. Nah ini masalahnya saya masih ada 2 barang, itu saya takut untuk membuangnya karena itu bisa dibilang masih warisan keluarga gitu, Mas. Oh, itu ada sosok gaibnya yang Anda rasakan dari warisan keluarga Iya, ini? dan itu sudah lama tidak saya urus gitu ya, karena saya pun membawanya dari tadi ke tempat ini berat, Mas. Karena sudah bertahun-tahun itu tidak saya urus. Urusnya gimana sih? Maksudnya saya rawat ya. Dirawat dengan Ya, cara? setiap malam Jumat Kliwon itu harus saya lakukan ritual. Oke. Iya. Baik, tujuannya datang ke Menembus Mata Batin malam hari ini untuk apa? Saya meminta ingin normal lagi gitu. Jadi supaya hidup saya ini tidak merasa sial lagi gitu, Mas. Karena saya merasa ya bisa dibilang dalam hal kehidupan saya ini sulit gitu, Mas.
Sulit maksudnya untuk mendapatkan jodoh atau pekerjaan atau? Ya, pekerjaan, kemudian juga kalau misalnya saya berwira swasta gitu ya, saya wira Gagal. swasta, ya gagal gitu. Sebelumnya tapi Anda berhasil tuh, maksudnya mendapatkan apa yang Anda mau dengan benda-benda mistis itu? Iya, saya sudah berhasil misalnya dengan yang berfungsi untuk pengasihan gitu ya. Oke. Padahal ada sosok gaibnya dan Anda berteman dengan sosok gaib itu untuk mendapatkan apa yang Anda mau. Tapi sekarang justru banyak kesialan, Iya, saya merasa sekarang makanya mau dibersihkan. saya ingin dinetralisir. Baik, Saya mudah-mudahan Anda normal. bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan Anda malam hari ini. Iya. Kami akan ajak Mas Galih untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Galih, tinggal di rumah bernomor 19. Terlahir tanggal 3 September 1984. Sosok yang pandai dan terlihat sopan, tetapi perasaannya sangat pekah dan mudah sekali tersinggung. Saya merasakan banyak benda-benda mistis di kehidupannya. Dia memiliki rasa penasaran yang tinggi, sehingga dirinya seringkali mencoba berbagai hal mistis dan tidak peduli akan konsekuensinya. Saya melihat kakek-kakek berkuku panjang, menyeramkan dan hancur sekali mukanya. Selamat malam, Roy. Ya, baik. Silakan. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Galih, Iya, Mas. saya baca biodata dan ini dulu untuk synchronize ya. Mas Galih, lahir tanggal 3 bulan 9 1984, kemudian nomor rumah 19. Iya. Saya butuh gunting di sini. Oke. Galih ini sering melakukan ritual mistis, sering menggunakan dan memiliki benda-benda mistis. Ada yang sudah dibuang, tapi masih ada yang disimpan, itu adalah warisan keluarga. Tapi belakangan justru sering mengalami gangguan ya, dan ingin hidup normal, begitu Mas? Iya, saya ingin hidup normal lagi, Mas. Gitu. Tanpa benda-benda Gangguan. mistis Betul, itu. saya ingin hidup normal. Kemudian ada lagi satu, saya sempat melakukan ritual pesugihan. Oke, Ya, baik. Iya. Segitu dulu ya. Iya, baik. Saya udah dari kata-kata itu aja saya ngerasa Mas Galih ini memang benar-benar mengakui kejujuran itu. Nah, mohon maaf ya Mas Galih, saya minta maaf sekali, saya mau minta izin ngambil Iya. sampel rambut yang nanti akan saya masukkan ke dalam ruangan isolasi dan toples. Saya ingin tahu sekali, sedikit aja, sedikit ya, mohon maaf. Tampaknya setelah saya gunting rambut ini, suasananya semakin horor ya. Itu kenapa Roy? Gunting rambutnya. Apa yang kamu lihat? Saya dari pengawasan dan dari pengamatan saya dan pengawasan saya melihat di sini perjalanan supranaturalnya banyak banget. Galih ini memang dikatakan masih ya belum tua lah ya. Berarti umurnya berapa ya? 34. Ya. Jadi gini, 34 dengan memori yang saya dapat di rambut ini dan saya terawang, saya merasa banyak sekali kekuatan supranatural di tubuh Galih, padahal dia baru 34 tahun, tapi pengalamannya seperti 70 tahun orang yang mengilmu
Oh, berarti cukup lama ya dia Iya. belajar ilmu-ilmu itu ya. Saya ngelihat Mas Galih juga banyak benda-benda mistis yang tidak terduga sama sekali. Dan plus, tunggu, kenapa itu tangannya? Kenapa Mas? Nggak tahu mas. Merasakan sesuatu? Iya, kayaknya di dalam tubuh saya ini ada yang mau berontak gitu. Ya, sejak membawa barang itu keris itu dari rumah tadi memang berat sekali rasanya gitu. Membawa keris dari rumah, artinya kamu membawa ya Galih? Iya, Silakan, apa saya boleh lihat gak? Dia kayak banyak ya ilmu hitamnya ya, Ro. Iya, padahal kasihan baru umurnya 34. 34 tahun tetapi masih belum mempunyai ketetapan Masih belum tahu jati dirinya gitu. Iya itu dia maksud saya. Masih belum tahu jati dirinya dan mau dibawa kemana nih hidup gue. Apa kerja ini ya? Apa kerja itu ya? Tapi gue kayaknya nggak bisa nih, gimana ya? Gue harus cari sesuatu, gue mau cari dukun lah. Oh, jadi untuk mencari jati dirinya dia malah mencari dukun. Gitu. Hati-hati Mas Galih. Itu nyala loh. Aduh. Oh, itu kerisnya gede juga. Ini. iya. Ini harusnya setiap malam Jumat Kliwon mas, saya melakukan ritual ini. Mas Galih sadar waktu ngelakuin ini? Waktu itu semenjak karena sudah lama ya mas, sudah hampir 3 tahun ini keris itu tersimpan dan tidak pernah saya lakukan ritual lagi setiap malam Jumat Kliwon sampai saat ini gitu. Seharusnya setiap malam Jumat Kliwon ya minggu ini saya lakukan ritual, tapi saya sudah lama. Sebenarnya saya takut untuk melakukan ritual ini gitu. Minggu ini ada Jumat Kliwon di hari apa ya? Kamu sudah tahu? Kira-kira Pas malam Jumat. malam Jumat Kliwon. Iya. Ini oke, ini Kemarin ya. Oke, baik. kemarin. Baiklah. Kapan terakhir melakukan ritual? Kalau tidak salah hampir 3 tahun yang lalu mas. Yang ingin disampaikan adalah ingin berhenti karena udah menderita banget dan menerima kesialan. Iya. Oke, saya dapat poinnya. Oke, kenapa nggak dihancurkan mas dari dulu sebelum nunggu sampai 3 tahun? Saya nggak berani mas gitu karena ini dari keluarga dan ini pun kalau saya pegang saya merasa badan saya panas. Oh, dipegang badannya panas. Iya, bergetar. Saya dari rumah tadi membawa pun ini berat. Saya seperti membawa apa ya gitu. Jadi Ini yang warisan itu. Nah, kalau kamu lihat yang dipegangnya itu, apa yang kamu rasain, Roy? Ketika dia memegang keris itu, sebenarnya itu adalah rumah bagi teman-temannya. Saya melihat kuntilanak. Rambutnya juga ada yang panjang, ada yang pendek dan sebahu. Kemudian saya tiba-tiba ngelihat ada kuburan segar yang bunganya masih segar-segar. Kemudian saya lihat lagi maju dan maju. Dalam penglihatan batin saya melihat dia kurus karena semua asupan makanannya dimakan saripatinya sama makhluk halus. dan setiap saya melakukan ritual ini ada satu lagi mas, ini batu pengasihan. Jadi selama saya pakai batu ini saya bisa disukai banyak wanita. Terbukti. Terbukti. Dan saya ingin membuang ini gitu, ingin saya musnahkan. Dan ini kalau saya melakukan ritual yang saya bawa, yang saya Bawa ritual. saat ritual itu, maaf mas, saya berat sekali. Tapi bisa dipanggil makhluk halusnya datang. Dan saya pengen banget ngomong ke makhluk halusnya untuk tinggalin Mas Galih, jangan ganggu-ganggu dia. Dan karena alamnya udah berbeda.
Kamu Saya berharap seperti itu, tetapi jika memang tidak bisa masuk, malahan jadi capek, ya sudah jangan. Tapi saya akan coba apa ya? kamu ngerasa ada yang mendekat ya? Iya, saya ngerasa ada makhluk yang mendekat tuh dari tadi. Ini setiap malam Jumat Kliwon saya siapkan ini Mas air mawar, kemudian kemenyan, dan ini ada di kendi ini tanah kuburan. Tiap malam Tiap Jumat. itu Iya. ditusukkan ke Mas Gali, sorry Mas Gali, stop. Ketika kamu seperti itu, kalau tangan kamu berdarah atau apa, kita nggak bisa bertanggung jawab ya atas apapun yang terjadi. Saya Kamu harus diri sendiri jaga. Iya, hati-hati ya. Itu benda tajam Mas Gali. Jangan sampai melukai orang dan siapapun di sini. Bay, saya ngeliat gambarnya serem banget, Bay. Datang yang mendekat terus. Oke. Ini ritualnya diapain? Oh, dibakar dulu ya. Kamu udah aku proteksi, Bay. Saya kan, Roy? Bay. Kamu jangan ganggu mereka. Sini. Keluar dari yang punya badan ini. baik, saya akan keluar. Saya akan keluar. kasih ditaruh di atas kertas atau tisu. Dia makan kembang ini makanan dia. Iya, Kayak mau nge-recharge nambah energinya dia. iya. Ini menyanyi udah mati ya? Iya kan? Ini mati atau masih hidup? Jangan macem-macem ya sama saya. Saya nggak mau dibohong-bohongin manipulasi sama iblis. Udah sembuh, taunya masih masuk. Emang cuma kamu? Saya belum keluar. Belum pergi. Apa ada pesan buat Galih dan teman-temannya? Tinggal di sini. Saya pergi. Tunggu, saya belum mau pergi dulu. Saya masih mau ngobrol. Iya, Mbah. Kalau kamu pergi, jangan ganggu hidup anak ini lagi. Iya, Janji ya, Mbah ya. saya janji. Habis kamu. Selamat tinggal, makhluk jahat. Dan sekarang, saya yang punya keris ini. Dan saya akan asingkan, dan saya yang mengendalikan. Berpindah tangan ke saya. Mas Gali. Mas Gali, kita bantu untuk duduk ya. Ininya nih. Aduh, tajam banget. Ya, ini besi gitu loh. Iya. Aduh, It's okay. kok tuh sebelah sana. Saya boleh minta air tidak? Air putih bro. Mas. Mas Gali, udah sadar sepenuhnya ya? Mas. Udah, sabar.
Saya pengen normal lagi mas. Iya, iya, kami Iya, iya, tahu, iya. kami bisa ngelihat itu kok. Tapi silakan minum dulu. Iyalah pasti serem dan capek. Itu tadi sosok yang tinggal di keris itu ya, Roy? Iya. Yang warisan keluarganya itu. Iya. Mbah yang leluhurnya itu. Mbah yang Dari leluhur. warisan, oh. Tapi tadi dia sempat bilang nggak mau ganggu lagi kan ya? Iya, sempat bilang nggak mau ganggu lagi. Janji pergi dan nggak akan datang lagi. Nah, masalahnya bisa dipercaya nggak nih? Tadi aja dia ketakutan pasti. Saya janji nggak akan apa? Iya. Ganggu lagi, saya akan pergi. Ketika Nggak lihatnya. taunya ada lagi begitu diambil keris. Kalau sekarang kan kau nggak apa-apa kan? Ini. Kalau tadi dia bereaksi berbeda. Itu maksud saya, baik. Nggak bisa dipercaya omongannya. Sama sekali dengan omongan jin, makhluk halus, astral, tidak ada yang bisa dipercaya. Dari dia datang pertama kali, katanya waktu bawa keris terasa berat banget, Roy. Nah, sosok itu memang datang dari rumah waktu keris itu dibawa atau baru datang di tempat ini? Sudah ada Sudah ada di keris itu di dari dalam rumah. keris itu di rumah. Saya mau ngejelasin satu hal lagi, Bay. Iya. Guci tersebut, guci keramat tersebut, sebenarnya itu juga ada pemiliknya. Ketika dia masukkan apa itu namanya arang ya, Ha-ha. arang ke dalam guci Ke dalam tersebut, sini? lalu ada ledakan api yang besar. Saya ngelihat di sini ini adalah makhluk halus yang marah. Keluar bentuk api tadi. Ketika keluar bentuk api, Iqbal hilang koneksi kita. Langsung begitu hilang, masuk sosok gaib yang dari keris itu. Iya, Terus tadi kamu bilang ada tanah kuburan dalam. saya ngeliat ada tanah kuburan. Apakah saya gini, biar nggak bertele-tele dan saya orangnya to the point. Saya boleh banting nggak? Tapi mungkin Bayu atau banting. Oh, kamu yang banting aja. Banting nggak? Pecahin. Pecahin ban bawah. Yeah, like this one. Iya. Berani. Yuk, Bisa? Aman kan, Roy? nggak kenapa-napa. Tapi jangan terlalu dekat. Aduh, matanya kena. Oh, kita ambil ya. Kamu banting ya. Bantingnya di situ aja. Sebelah sini. Ini boleh saya pegang, Roy? Boleh. Silakan. We never know. Gina boleh apa-apa. ikut sini. Iya, banting ke bawah. Sambil bismillah ditaruh di sini. Di sebelah sini dan kerak. Aman kan ya, Roy? Aman ya? Kak? Oke. Aman. Sampai pecah ya. What, Bay? Tanah kuburan. Terus selain itu ada belatung, Roy. Iya. Kembang. Ini sosok yang paling parah lah, Bay. Musuh bebuyutannya si Galih. Itu begitu keluar api kan harusnya kebakaran semua, tapi ada belatung masih hidup loh. Nah iya, itu keajaiban magis ilmu hitam. Seperti itu. Kamu harus bantuin dia tapi nggak apa-apa dia. Siapa? Iya Kak. Nggak ada yang ikut. Nggak ada yang Lepas. ikut, tenang kok. Kalau misalnya kamu makin stres tuh masuk Oh, oke. gitu, ibaratnya harus tenang. Ada kok salah satu bintang tamu kita hampir mau pulang karena dia Iya, makanya. lagi goncangan khawatir. Saya Oke. takut. Duh, gimana dong? Kamu merasa apa? Oke. Panas? Ada yang berat? Ada yang datang? Apa sekarang? Dingin? Iya, emang dingin ya? Dingin, Namanya Emang ya? dingin nih, Iya. saya juga rasa dingin. Tapi nggak sempet salaman kan? Enggak. Oke. Mas Gali, kamu Mas Gali. kasihan sama diri kamu sendiri gak? Tapi sekarang nggak Kurus, enak apa? Tapi- Enteng mas, rasanya enteng saya. gak apa-apa Rasanya deh. lebih enakan dari enak. sebelumnya. Iya, karena saya selama ini merasa berat sekali gitu ya. Kayak ada yang menggelayuti gitu.
seperti ada yang menggelayuti. Sekarang tubuh. lebih enteng. Roy, tapi dia masih Enteng. punya satu lagi loh yang di kain hitam itu. Ya, itu yang apa? Planet Pengasihan. pengasihan nih. Iya. Kita bakar sekalian. Coba lihat dibuka deh. Perlu kita buka nggak, Roy? Nggak usah. Isinya apa sih itu kan? Ini Batu. Isinya apa? Seperti batu akik gitu. Oh, batu akik. Iya. Tapi tidak saya bentuk cincin, hanya saya Batunya aja. Batunya saya Itu bungkus sering dengan diisi ya? Maksudnya dipanggil, diritualin, di Enggak, apa ini gitu? saya Dicas pakai gitu? saya pakai saja terus dioleskan minyak melati. Apa? Minyak melati. Minyak melati. Minyak melatinya dari mana? Saya beli. Cuman ini juga udah tidak pernah saya gunakan lagi karena saya memang ingin betul-betul bersih gitu. Untuk apa nih tadinya? Itu untuk pengasihan. Bakar sekarang. Pengasihan tuh supaya orang melihatnya tertarik, simpati, Laris. Itu laris. Bakarnya diarang aja. Iya, dibakar. Serem ya. Hmm. Masih muda tapi banyak pengalaman supernatural. Nyalain dulu baru deketin. Nyalain dulu. Wow, lampunya kedap-kedip ya. Dert gitu lampu. Nih ya. Itu Iya, tadi yang Pas kemarin. ini dibakar lampu, kenapa? Ada yang lepas dari situ ke sini? ya memang ada yang lepas, Bay. Saya lihat ketika ini dibakar hilang dan marah nunjukin goyang-goyang. Terus sekarang normal lagi loh. Ya tadi kan Tadi ini kamu aku lihat- lihat. Ya aku lihat. Yang sini kan? Gitu ya, iya betul ya sini. Iya, gitu. Ini apa maksudnya apa? Dia nunjukin eksistensinya kalau dia memang ada di sini. Iya, justru nunjukin eksistensinya untuk dibahas dan diungkap, tapi nggak mau diusir. Gak mau diusir. Ya, yang di keris itu, yang ini atau ini ada di keris atau ada di jimat batu ini, Roy? Kamu gambar. Saya berasa ini dari keris. Ini dari keris. Tapi ini beda lagi berarti. Iya. Malah saya sakit lagi. Dia masuk lagi. Kenapa kamu buat? Roy, ya. Kenapa kamu bakar batu itu? Ambilin air bunga lagi. Tapi kalau yang ini kayaknya nggak nyerang ya, Roy. Yang ini nggak nyerang ya. Nggak nyerang tapi bahaya juga. Tapi tetap bahaya. Ya kita akan usir kamu ya. Kita akan minta kamu pergi baik-baik. Jangan balik lagi ke sini ya. Iya, Dunia kamu udah beda sama anak ini. iya. Udah lepas kayaknya, Roy. Udah lepas kayaknya. Udah pergi dia. Tapi gimana caranya supaya dia nggak balik lagi bener-bener ya? Cuman kan kamu bilang manipulatif sifatnya. Kayak bisa aja dia pura-pura pergi balik lagi. Iya. Mas Gali. Saya minta diredupkan dong lampunya, Mas Gali. Tolong diredupin lampunya. Lampunya tolong diredupin. Dia perlu didudukin atau di sini aja? Didudukin. Oke, Mas Gali. Dia Bantu Mas Gali. saya untuk akan dudukin. melakukan cleansing yang terakhir. Kalau mau muntah, muntahin aja. Keluarin semuanya. Apa yang kamu rasain, Gali?
Belakang saya sakit, Mas. Belakangnya Punggung saya sakit, ya. Ada yang masuk di situ tadi. saya ngeliat ada yang masuk di sini. Mas Gali, Iya. Mas Gali, udah itu harus di sini. Mas Gali sini ya, Mas Gali sini. Oke, jangan hilang. Bubuk suci ini bikin dia kayak dipagerin gitu loh. Supaya nggak masuk lagi. Ya, mohon maaf ya Mas Gali, saya minta izin untuk menetralisir sedikit untuk di apa namanya? di proteksi. Apa namanya, Mas? Ya. Kamu masih sakit? Sudah agak baikan, Mas. Apanya yang sakit? Tadi punggung, perut, tapi sekarang udah enggak kayak. Ya, oke. Sesuai kesepakatan kita bersama dan nggak tanggung-tanggung. Mau saya permisi atau nggak permisi, ini saya sita. Itu harus diambil ya, Roy. Ya, saya ambil ya. Iya. Baik. Ada yang mau kau sampaikan nggak Gina? Ya, jangan main-main seperti itu lagi aja sih Mas. Ya nggak sih? Ya. Ya hidup normal gitu. Iya. Iya. Roy, ada pesan yang mau disampaikan? Mas Gali, mumpung Mas Gali ini kan tahun berapa, sorry? Kelahiran 84. 84. Ya, mumpung masih 84 nih, Mas Gali, ayo cepet kejar waktu untuk kerjaan yang bisa buat settle yang lebih mantep. Iya. Akhirnya Mas Gali jadi nggak main-main ginian, karena kesibukan kantoran atau kesibukan buka bisnis online, buka bisnis ini, jadi nggak inget gini-ginian. Iya. Itu aja. Saya ngerasain talenta Mas Gali itu cukup ini kok, cukup brilian untuk menciptakan ide-ide baru dalam bidang. Kamu berhubungan dengan komputer kah? Saya ngelihatnya seperti itu. Iya, betul. Oh, oke. Jadi sebenarnya kamu punya potensi, Mas. Mas Gali ini punya potensi untuk menjadi sukses, tapi ya semua orang pernah melakukan kesalahan. Anda juga pernah melakukan kesalahan dengan menggunakan benda-benda bisnis ini. Tapi sekarang udah lepas semuanya. Mudah-mudahan kedepannya jangan balik lagi nih pakai gini-ginian. Iya. Yang malah nutup lagi masa depan yang udah baik. Ya, setelah dari sini harusnya akan jauh lebih baik. Iya, baik. Oke? Iya. Terima kasih, Mas Gali. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Baik. Hasrat untuk mengetahui sesuatu memang baik. Tetapi jika Anda tidak berpikir cantik, segalanya akan terbalik. Karena gila berjudi, pria yang satu ini sempat menjual istrinya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Leo. Karena gila berjudi, pria yang satu ini sempat menjual istrinya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Leo. Selamat malam, Mas Leo. Malam, Mas. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Saya nganggur, Mas. Oke, baik. Apa yang mau Mas Leo ceritakan pada kami? Saya orang kaya, Mas. Dan saya gila wanita, suka judi, dan saya pernah kelahi sampai masuk polisi Kenapa? karena berantem, Mas. Anda berantem sama orang, Iya, Mas. Anda mukulin orang gitu? Iya, benar. Sampai akhirnya ditangkap pihak Iya. berwajib. Gimana kronologi ceritanya?
Bang. Ayo. Banyak pikiran sih lo tuh. Takut kalah mah jangan main bang. Gua mah terakhir semuain aja. Oke nih, weh. Tuh. Kalah kan? Nah. Ini kacang lo minum nggak ada tambah. Tambah apa bang? Cuma dong main di rumah. Ayo, keluarin cemilan. Mah, bawain makanan minuman dong. Lagi stres kalau mulu nih. Buruan. Ayo nih, hei. Hei, semua nih. Ya udah jangan lama. Ah. Ayo, marah-marah terus. Kok cuma kaca sih? Minumannya mana? Apaan sih nyuruh-nyuruh mulu? Ambilin sendiri. Boleh juga tuh demi lo. Siapa lo? Ayo lo buka. Nih, QP. Udah, gua menang lagi nih. Lo mau maju lagi gimana? Tapi duit gua udah habis. Kalau taruhannya bini lo gimana? Gila lo. Ayo dong. Ya bilang maju, terus uangnya mana? Terserah lo. Semuain aja nih. Iya. Tapi lu taruhin semua ya. Oke, siap. Nih, semua nih. Oke kan? Ya udah. Oke. Oke. Semangat dong. Oh. Mas semangat apa bang? Kita menang lo. Wish. Tahu mantep men. Ayo Bandar. Oke. Lu kan menang terus. QP. Wah, gila. Ayo buka. Kalah dia. Menang banyak lo. Iyalah. Tadi udah janji kan? Taruhannya istri lo. Dapat yang anget-anget. Musim hujan gini. Sialan. Ayo cantik buka, Buka, Apaan sih? Apaan? Keluar nggak? Keluar, Apaan sih? Keluar, Keluar nggak? Apaan? Pergi ya? Bu. Keluar nggak? Apaan sih? Keluar. Biarin dia mati. Udah, Pak. Ayo. Sampai istri saya meninggal, Mas. Gara-gara barang semua yang ada di rumah saya jual semua. Sebentar deh, Anda bilang Anda orang kaya tapi nyopet agak susah masuk di akal sih. Gimana ceritanya ya? Maksudnya gimana? Yang saya mau tahu ditangkap polisi itu gimana ceritanya? Coba ceritain kronologisnya. Karena saya digerbokin sama orang rame-rame. Oh, Anda dipukulin, Iya. digebukin sama orang. Digebukin orang karena Anda nyopet, terus Anda ditangkap pihak kepolisian. Iya benar, Mas. Dan saat sekarang saya takut, Mas. Soalnya orang tua saya ada perjanjian sama makhluk halus. Mereka perjanjian apa dengan makhluk halus? Kayaknya buat kekayaan, Mas. Pesugihan berarti. Nyawa Anda terancam. Iya, Mas. Anda ditumbalkan begitu? Iya, saya ditumbalkan. Oke, terus Anda bilang tadi orang kaya. Berarti dari orang tua yang melakukan pesugihan banyak uang. Iya, benar, Mas. Sekarang Saat sekarang saya nggak punya apa-apa, Mas. Rumah udah saya jual. Istri saya sampai meninggal saat sekarang, Mas. istri meninggal karena apa? Sampai saya jual sama laki-laki. Istri Anda jual Iya, Mas. untuk Itu saya berjudi. Ya ampun.
Oke. Tujuan Mas Leo datang ke sini untuk apa? Saya minta tolong Mas buat tentang masalah makhluk halus ini. Soalnya saya takut saat sekarang. Digangguin terus. Makhluk Saya sampai halus. sekarang masih digangguin. Mau Dari tidur mana sih. datangnya makhluk halus? Kadang mau tidur ada di samping. Kenapa mereka bisa ganggu Anda? Mungkin gara-gara perjanjian orang tua saya itu Mas. Oke, makanya ingin lepas dari semuanya. Iya. Oke, Mas Leo. Mudah-mudahan setelah ini Anda bisa mendapatkan ketenangan dan Anda menyadari apa yang Anda lakukan ya selama ini. Kami akan ajak Anda untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Leo, mendiami rumah bernomor 7. Terlahir tanggal 10 Agustus 1988. Tanggal lahirnya mencerminkan sosok yang cerdas dan ambisius. Namun dia memiliki watak yang keras dan mudah tersinggung. Saya melihat ada perkelahian berdarah yang menghancurkan kehidupan Leo. Mata batin saya melihat ada hal lain yang memperburuk kehidupannya. Ada sebuah perjanjian yang dilakukan oleh orang tuanya. Perjanjian itu sebenarnya melibatkan nyawa Leo. Saya melihat raksasa berwarna hijau. Dan menyeramkan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Leo, tanggal lahir 10 bulan 8 1988 dengan nomor 7. Leo berlatar belakang orang berada. Ayah ibunya, orang tuanya melakukan pesugihan, tapi justru Leo merasa bahwa dia ditumbalkan karena ada hantu yang sering menghantui-nya, datang mengganggu gitu ya. Iya benar. Tapi Leo ini juga pernah dipenjara karena Memukuli. copet dan terus dipukul. dipukul, digebukin. Dipukul. Saya Betul lihat begitu? Seperti Iya itu. benar. Ya. Oke. Saya sekumpulin aja dulu ya. Oke. Kok kayak ada yang bergerak-gerak di badan saya ya? Apa, Roy? Gak apa-apa. Ini mungkin halusinasi saya saja. Wow, Leo. Semua tabir akan dibongkar habis-habisan di meja kejujuran ini. Kamu harus siap. Dan kamu harus berkata sejujur-jujurnya. Saya ngelihat tumbal dari dia menumbalkan seorang istrinya, bukan? Nah, itu dia. Tadi istrinya kenapa? Itu karena saya jual sama laki-laki lain. Istrinya dijual. Jual. Jadi lingkaran setan terus ya? Iya. Gak habis-habis banget ya seperti itu. Banyak banget nih yang saya tulis di sini. Judi, istrinya dijual, keluarga hancur. Saya akan mau bermain lebih tegas dari ini. Saya ingin tahu nama, tanggal lahir, dan tanggal kematian istri kamu tanggal berapa. Dan namanya siapa? Kita kan mau lihat itu. Namanya Tanggal lahir beliau, Alma. tanggal 6 bulan 5 6 Mei 92. 92. Mm-mm. Dan meninggal ya? Meninggal 2016. Mm.
Tanggal? Tanggal 3 Tanggal 3 bulan 2. bulan 2 2016. Iya, Oke. bener. Oke. Tanggal 3 bulan 2 2016. Ya kan? Ya. Bulan 2. Berarti sekarang kematiannya sudah 2 tahun 2 lebih. tahunan. Ya baik, saya menangkap semua itu. Saya ngelihat arwah istri kamu gentayangan sekarang. Dan belum diterima sana sini, saya ngerasa, mohon maaf sekali ya saya ngomong kayak gini, mungkin ada pro dan kontra tentang ini. Saya bukan siapa-siapa juga yang bisa menyampaikan ini dengan lugas dan gamblang. Tetapi saya tegaskan sekali lagi versi Roy Kiyoshi. Gitu. Jadi ini saya merasakan istrinya tuh sedih banget, dalam keadaan sedih dan banyak api, panas banget dan kebakar. Istrinya tuh istrinya tampaknya bisa dipanggil ya, Pak. Bisa dipanggil ke studio malam ini. Ayu. Ke sini. Ayu. Ya. Ayu bisa dipanggil ya, Roy? Bisa. Tapi kamu ngelihat ada dekat sini, Roy? Iya. Dia di dekat sini, Ayu. Ada di sebelah mana, Roy? Di belakang dia sih. Sebelah sini? Iya, no, sebelah sini. Sini. Yes. Oh, ini ada angin kenceng kayak niup saya loh. Iya. Leo udah nyampe sini ke palang tanggung harus menumpahkan semuanya. Kan di sini ingin lepas, bukan? Iya. Dan bukan ingin unjuk ilmu di sini, saya yakin. Enggak tahu saya mau apa. Tujuannya apa? Boleh jelasin sekali lagi nggak datang ke sini untuk apa? Untuk membantu, Mas. Biar saya bisa jadi orang yang lebih biasa gitu. Dengan masalah-masalah saya yang sebelum-sebelumnya. Oke. Buat apa? Oh. Oh. Saya takutnya ada yang nggak bisa dikendaliin. Dia kayaknya udah mulai agak-agak susah untuk bicara dengan normal. Saya ingin coba berkoneksi dengan lahir tanggal 6 bulan 5 92 dan meninggalnya tanggal 3 bulan 2 2016. Tanggal 3 bulan 2 2016. Saya lihat kamu melakukan hal yang parah. Dia cuma bilang dia nggak bilang ada. Kamu tahu nama lengkapnya ya? Iya, saya tahu nama lengkapnya. Benar, Mas. Ternyata. Oke. Apa yang kamu lihat ini, Roy? Penderitaan yang luar biasa, batin yang sangat-sangat tersiksa sekali dan ingin membalas dendam. Satu lagi. Nih, Bay, makhluk halusnya nggak suka gue bahas ginian, Bay. Dia minta kamu stop bahas dia ya? Iya, tapi gue nggak pernah akan stop di sini. Suruh dia pergi, Roy. Saya ingin ajak komunikasi dia dulu. Mau apa dan di mana? Asal kamu. Roy, Dia tampaknya mengincar cewek-cewek Terus-terusan cantik ya. Aduh. dia ngancam Gina. Iya, it's okay. Oh, di belakang. Kayak gitu soalnya. Iya. Oh, Ini dia kayak kenapa ya, Roy? Kerasukan? Kerasukan sosok apa? Bayu. Oh.
Ini siapa sih yang masuk? Aku aja. Betul, minum dong. Butuh air kembang lagi. Oh my god. Bukan. Oh, darah. Iya. Oke, aman. It's okay. Fokus, Ray, fokus, Ray, fokus, Ray. Alright, fokus. Kalau dia harus keluar nggak apa kita keluarin aja sih. Iya. Belum. Belum sih. Masih bisa kita lanjutin. Fokus. Oke. Mas Leo. Belum ya. Sampai kapan ya pertarungan antar dunia manusia sampai sekarang? Itu Aku takut. sini Gin. Kamu kenapa, Roy? Are you okay? Not really. Karena kehabisan energi atau karena dia nyerang kamu? Kehabisan energi aja sih. Cuma saya nggak habis pikir dia ini benar-benar psycho juga sih. Ada sisi psycho-nya. Istrinya masa digilir? Iya. Itu kalau nggak ada pengaruh makhluk halus ya, itu pasti nggak digilir. Terus? Karena dia dibisik-bisikin, gilir. Aku gelap mata jadi dia. Kalau kamu biar Bayu. Kamu nggak bisa. Jangan dekati saya dan jangan menyentuh saya. Kau butuh apa lagi, Ray? Duduk dulu. Kau butuh air kembang atau Iya, saya butuh air kembang lagi. air kembang lagi? Butuh kekuatan besar untuk ngalahin ini. Tapi saya yakin Kamu perlu apa? Saya bisa bantu apa? kamu bantuin apa ya? Jagain ini atau Kita bertiga harus aware kalau saya salah satunya copot. Saya nggak yakin kita bisa selamat pulangnya. Tunduk sama saya. Tunduk. Enggak. Tunduk sama saya. dendam? Candlelight. Saya nggak takut sama kamu loh. Kamu dari belakang, saya panggil dia ke sini. Sini kamu. Jangan sakitin partner kerja saya.
Atau enggak saya akan tiup ini. Dan kau akan terbakar. Dia masih gua jimat ya. Gimana kita bisa ambil kalau dia kayak gini? Mau apa lu kesini? Dari mana asalnya? Balas dendamku. Dendam sama siapa sih? Dia balas dendam sama siapa sih? Dendam sama siapa? Aduh. Hah? Siapa? Sini, yang punya badan ini. Anak ini. Kamu dendam sama anak ini? Iya. Dendam sama si Leo. Iya benar. Panas. Panas. Itu belum seberapa loh. Timbang saya bakar punggung kamu. Keluar. Jangan pegang kaki saya. Bayu jangan pegang aku ya. Nanti takutnya negatif. Kenapa? Kamu dendam kenapa? Sama anak ini kenapa? Ya udah aja kaya. Kenapa? Udah menjual saya sama orang. Menjual? Iya. Kamu istrinya anak ini? Iya. Saya butuh lonceng. Oh! Ada jin api. Ada jin api. Ada yang keluar. Iya. Ini dari... Itu apinya dari dia, Roy. Dari Iya, sini. Dia di situ. Masih di dalam sini ya, Roy? Belum Masih keluar dia? Belum keluar. Tapi saya mencoba untuk mencari solusi dengan gambar. Mas Leo. Mas Leo kumpulin tenaganya. Dilawan, Mas. Biar dia keluar. Saya perintahkan kau untuk duduk di situ. Jangan ganggu saya. Ini buru-buru nih harus dinaikin ke situ. Ayo. Mas Leo dengar saya? Bisa dengar saya benar? Udah keluar, Roy. Udah. Keluar. Mas Leo, tadi Anda kerasukan. Dan tadi Roy sempat komunikasi sama sosok yang masuk dalam diri Anda. Istri Anda dendam. Anda pernah mendoakan atau ziarah ke makam istri? Tidak pernah, Mas. Nggak pernah sama sekali. Tidak. Jadi begitu dijual, udah. Iya. Akhirnya ketahuan dia meninggal gitu. Jadi Anda tinggal, Terus duitnya saya ambil buat berjudi. duitnya diambil untuk judi lagi, Iya, saya pergi. dan istri Anda digilir sampai meninggal sama orang-orang itu. Saya sangat kaget loh dia cerita kayak gini. Wait. Bentar.
Kenapa, Roy? Aku mendengar suara. Ayam? Oh iya. Iya. Mau denger? Iya, aku dengar. Aku mau pancing pakai lonceng. Pokoknya nggak mau tahu. Saya harus dapetin jawaban dari dia dan saya harus menyita sesuatu. Mas Leo fokus ya, jangan sampai kosong lagi, jangan sampai ada kerasukan lagi. Ya, apapun itu tolong dilawan. Dengar nggak sih? Iya, ada suara. Ya. Kayak ada suara-suara. Anak ayam, ayam kecil, burung. Apa ih? Ah, ih. Mau. Aku. Lapang. Tuh. Cuman satu. Ini dari mana? Datangnya dari mana? Roy tiba-tiba muncul kelabang dari tribun penonton, Roy. Nah, itu. Wow. Wih. Kok jadi ada banyak burung? Roy, ada kelabang di tribun penonton, terus ada burung di studio. Itu apa ya? Tanda jelek dan firasat saya buruk sekali. Ah, kamu. Leo, saya pengen kamu- kamu bersumpah atas diri kamu sendiri, berjanji sama diri kamu sendiri untuk gak ngelakuin ini lagi. Barang dan pesugihan, berkelahi, temperamennya sangat naik turun, tidak boleh lagi ya. Ya, saya bersumpah, Mas. Dan istri dan keluarganya sempat hancur. Mudah-mudahan saya lihat Leo ada kesempatan lagi untuk menikah. Tapi dengan satu syarat, Leo, barang pesugihan semua disingkirkan. Jangan main. Terus juga sama judi gitu. Gak usah Berhenti lagi. ya? Berhenti itu kan. Artinya dia judi, copet, apa segala macam hal-hal negatif itu benar-benar di stop. Iya. Apa benar dia jadi tumbal pesugihan orang tuanya, Roy? Turun-menurun sih sebenarnya. Oke, yang pertama dia jangan melakukan itu lagi, judi lagi, copet lagi. Dia harus ziarah ke makam istrinya. Kamu masih menyimpan banyak jimat ya? Pernah punya jimat? Pernah nyimpen? Datang ke paranormal, dukun, terus dapat jimat gitu pernah? Pernah. Jimatnya kamu ambil, kamu pelajarin dan minta di dukun atau itu peninggalan orang tua? Peninggalan orang tua. Baik. Lihatin mata dia, baik. Antara iya dan tidak. Iya, kayak kebingungan. Itu maksudnya apa? Itu Apa? dah. Hah? Enggak maksudnya apa? Awas. Tadi, aduh. Apa? Itu Ini kelabangnya. Iya, coba dong. Ngapain? Bisa bikin sama supaya lebih Bisa di- enak ya. Iya, coba. Tapi ini bersihin agak nggak pedas sih? sekali. Kamu Kali. pasakin aja. Apa yang terjadi pasakin dulu. Roy, Mas, Kok keluar itu siapa? kok rasep, Roy? panas. Panas. Keluar setan jahat. Keluar. Panas. Itu apa yang keluar Kamu dari dia, gak Roy? akan bisa masuk ke dunia manusia. Awas, Roy. Duduk di situ. Segala semua kekuatan baik-baik. Itu keluar terus loh.
Kau masih mau main-main judi? Sini kamu serius. Jawab ya atau tidak. Tidak. Mas. Kamu nggak mau berkelahi lagi? Iya, janji, Mas. Sini gini. Enggak bohong sama. Enggak. Dari tubuhnya dia keluar asap loh, Bay. Itu makhluk halusnya keluar dari situ. Udah ingat janji-janjinya apa? Iya, Mas. Saya janji, Mas. Ini kayak dibakar di Aduh, Di alam panas. bakas. Ya. Ada yang keluar dari situ terus loh. Panas. dia nih hantunya ini ya, keluar satu persatu. Dan kamu nggak bisa ngelak kalau kamu tuh main pelamis mistis sih sampai kayak gitu. Saya tahu kamu menderita. Oh my god. Apaan? Roy. Nggak mau. Sih. Kenapa Roy? Jika. Ada yang kamu lihat lagi? Dia masih mau nyerang lagi ya? Kenapa bunyi sih? Wait, Bay, ada makhluk halus di sana, Bay. Aduh, panas. Dia keluar tapi pindah ke situ. Kamu jangan main-main sama saya. Apa mau saya bakar lagi gitu? Panas. Panas. Badannya langsung kebakar. Panas. Jangan bermain-main dengan Roy Kiyoshi. Aduh. 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 Roy. Hah? Sebelah kanan saya narik. Sadar. Saya akan bantu kamu untuk menghilangkan. Panas. Panas. Inilah yang dilakukan kalau misalnya seseorang memanipulasi. Oh, kamu jangan di sana, dekat sini. Ini makhluk halusnya udah keluar dari dia tapi terus nyerang semua yang di sini. Nih ya, selama asap itu dari badan dia makhluk halusnya keluar, dia akan terus keluar. Panas. Kamu apa takut? Kita mesti selesaiin deh. Kita mesti bawa dia tek atau ya udah. Dibawa keluar. Iya. Panas. Bawa deh. Ini Bawa. ini udah dia bisa nyerang lagi. Netralisir dulu Udah Raden. netralisir, udah. Hati-hati. Aduh, ampun, kaget. Aduh, panas banget ya. Kaki gini, kenapa? Apa lagi nih ya?
Kak Gina ya. Kamu gak apa-apa kan? Kamu nggak apa, Kin? Enggak. Kamu berubah loh. Maksudnya? Saya ngerasa kamu berubah mukanya. Apa yang kamu lihat, Roy? Kayak kosong dan penuh dengan ketakutan yang berlebihan. Kamu jangan turun frekuensinya, jangan ketakutan. Karena begitu frekuensinya turun justru gampang banget dimasukin. Sabar ya, bentar lagi juga. Oke, baiklah. Kamu sih Kak masih sakit? Iya, tadi tuh kayak di sini tarik gitu. Ya kamu bener-bener kita diteror nih hari ini. Gila ya. Sampai itu. Ini di belakang dia pingsan, Roy. Katanya, Roy. Biar selesai nanti ya. Nanti kita akan bantuin beresin. Iya, sama tim aja yang beresin. Oke. Mual badannya sampai ngeluarin asap. Iya. Iya. Terus-terusan lagi nggak berhenti. Terus-terusan lagi nggak berhenti. Jimatnya diamanin kayaknya sama tim. Baik. Oke. Setiap insan tidak dapat memilih bagaimana ia dilahirkan. Tetapi ia diberi kemampuan untuk merubah keadaan, bahkan nasib. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Galih dan Leo. Galih adalah seorang yang memang akrab sekali dengan dunia mistis. Punya banyak sekali jimat, satu persatu sudah dibuang, tapi ada 2 jimat yang masih disimpan. Warisan keluarga dan memang 1 batu pesugihan. Lalu kemudian Leo adalah orang yang sebenarnya bisa dibilang jadi tumbal dari orang tua yang melakukan pesugihan. Tapi yang namanya pesugihan memang turun-temurun seperti yang telah Roy sampaikan. Dan akhirnya justru dia tidak bisa berpikir dengan nalar yang baik dan semua norma dilanggar. Iya, Berjudi, dia berkelahi, copet, dan hartanya semuanya habis. Nah, ini gimana komentar kamu, Roy? Untuk partisipan Galih, sebenarnya Galih juga mengkhawatirkan ya buat saya. Ya. Kemudian yang lebih parah lagi adalah partisipan yang bernama Leo. Dia sangat-sangat tidak terkontrol. Akhirnya kita harus mengeluarkan juga dia karena tidak akan ada habisnya di sini. Iya. Dan dia ngincer yang ada di sini semuanya. Dia nyerang kamu, nyerang saya, nyerang Gina juga. Itu tapi dia bisa kayak gitu karena masih ngantongin jimat ya, Roy? sebenarnya iya, jimatnya masih ada di dia. Iya, tadi tim di belakang bilang dia begitu digeledah emang dia ada Iya. jimat yang dikantongin. Udah diamanin tapi. Gina, kamu ada komentar mengenai Galih dan Leo? Ya udah deh, nggak usah macem-macem, lebih baik hidup normal aja deh, Kak Bayu. Iya, hidup normal Itu justru aja, udah. bisa bikin lebih bahagia Iya, ya. biar bahagia ya kan, Iya. dunia ya akhirat. Iya sih. Takut. Ingin mungkin kalau bicara soal Leo, orang tuanya dulu kaya, terus dia kehilangan semuanya. Iya, dan paling seremnya tadi apa? Mau punya uang lagi dengan Betul. cara yang Dan macam-macam. istrinya itu Istrinya dijual. dijual. Dan ya. Iya. Iya. Oke. Mudah-mudahan malam hari ini Leo dan Galih bisa terbuka mata hatinya dan akhirnya mereka jauh lebih baik Iya, kehidupannya. jauh lebih Dan ini baik. pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan ya. Iya. Baik. Gina Yubi, terima kasih banyak sudah hadir menembus mata batin. Sama-sama, Kak. Sukses untuk Amin. karir dan kedepannya semuanya mudah-mudahan baik-baik saja setelah pulang dari sini. Amin. Roy Kiyoshi, terima kasih you. penjelasan pencerahannya malam hari ini. Pemirsa, senja mengajarkan kita sebuah makna. Seindah apapun yang datang menyapa, pada akhirnya akan hilang tak tersisa. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.